Warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku dimanapun Anda berada. Baiklah, kali ini kita akan mengambil tema jadilah petani mandiri. Jadi saya lihat di grup-grup Facebook, di rata-rata di grup Facebook itu mengeluh tentang mahalnya pupuk, langkanya pupuk seperti itu. Tapi di sini dengan saya ini ada trik ataupun tip buat Anda, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi karena kelangkaan pupuk dan mahalnya obat-obatan, ini sebenarnya ada solusi. Cuma yang solusi ini kadang banyak orang yang tidak percaya bahwa pertanian organik bisa diterapkan di sawah-sawah kita, di kebun kita. Itu. Jadi kalau masalah langka sama mahal itu, kalau saya bukan masalah di situ. Karena apapun masalah kita pasti ada solusinya. Seperti pertanian juga gitu. Karena organik butuh proses panjang seperti saya. Jadi saya berorganik ini sudah sekitar 2 tahun. Dulu sebelumnya ya juga pakai kimia, pupuk kimia, terus obat-obatan kimia. Dulu saya pikir juga nggak ada pupuk yang secara organik itu nggak bisa. Pikiran saya juga kayak gitu. Cuma alhamdulillah dengan datangnya Ustadz Ahmad Sauluddin, diajarilah para petani menjadi petani yang mandiri. Pertama, kita harus mandiri dari bibit. Kalau kita mau bikin bibit dari padi, ini contoh salah satu dari padi, kita harus mengambil padi yang bagus. Nah, seperti ini. Jadi dalam satu rumpun ataupun dalam satu kalangan seperti ini tidak semuanya murni. Makanya kita kalau mau bikin bibit harus kita murnikan dulu. Jadi ini ada yang kemurnian bibit 80%, ada yang 60% dan ke bawah lagi. Jadi dalam bibit pembibitan itu kan ada dibilang kemurnian bibit 90% seperti itu. Cuma nanti kalau udah kita tanam itu enggak semuanya 90% lagi, makin menurun. Jadi dari indukan misalkan kita tanam 3 batang, itu cuma 3 batang itu yang 90%. Kayak gitu. Jadi misalkan anakannya 20, berarti yang 3 aja yang 90%, habis itu yang lainnya tinggal 80%, 60% dan makin menurun. Makanya kalau kita nggak usah beli bibit lagi, kita pilih dari malai yang panjang seperti ini. Ini salah satu contohnya. Jadi 1, 2, 3 ini termasuk kemurnian yang tinggi. Bisa dibilang 80-85% masih murni. Jadi nggak semuanya murni. Kalau kita habis potong langsung kita bikin bibit, itu ya nggak murni lagi. Makanya kita harus pilih. Saya sudah biasa seperti ini, saya pilih mungkin sekitar 5 kilo, berapa cukupnya. 5 kilo, 10 kilo itu saya petik dari malai langsung kayak gini. Nah, ini saya petik langsung dari malai. Ini untuk pembibitan berikutnya. Jadi kita nggak usah beli bibit lagi. Terus kita pilih yang malai yang bagus, habis itu yang sehat, jangan padi yang sakit. Nah, ini tips saya. Setelah itu kita mulai turun lagi ke sawah, kita bajak. Habis itu kita kasih kompos ataupun pupuk kandang, ataupun dibilang juga kotoran hewan. Nah, jadi alhamdulillah dengan organik ini 2 tahun saya berturut-turut pakai organik. Memang organik itu prosesnya agak lama karena tanah-tanah kita itu udah
terlalu rusak dengan kimia. Jadi kandungan hara udah nggak ada, habis itu mikroba di dalam tanah itu udah habis. Makanya kita harus banyak-banyak pakai organik. Alhamdulillah kali ini setelah saya amati 2 tahun ini udah imbang kayak kimia aja. Jadi orang-orang mengeluh pupuk mahal, pupuk langka itu di sini saya baru sendiri. Yang lain masih pakai kimia. Kalau saya pakai organik. Jadi kohe saya pakai, pupuk kompos saya pakai. Habis itu kalau obat-obatan gimana? Obat-obatan bisa kita buat sendiri. Seperti contohnya daun pepaya, terus apalagi ya, brotowali dan lain sebagainya. Banyak kali. Kalau memang Anda semua susah untuk membuat ataupun malas untuk membuat, silahkan sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, gabung di Lumbung Bumi. Lumbung Bumi itu di setiap provinsi insya Allah udah ada. Dari Aceh sampai Papua sana udah ada kelompoknya. Kita tinggal gabung, habis itu diajari cara buatnya, semua diajari. Jadi dari masalah pertanian dan peternakan semua ada solusinya di Lumbung Bumi. Kalau mau cari di YouTube-nya yaitu Ahmad Sawaludin Official, itu guru kami yang mengajarkan tentang organik. Jadi pupuk bisa kita buat sama-sama dalam kelompok situ. Habis itu pestisida, fungisida dan lain sebagainya, masalah peternakan dan pertanian semua ada solusinya di Lumbung Bumi. Nah gitu. Dengan kita pakai organik lebih murah juga. Pertama misalkan dalam 1 hektar itu kita bisa menghabiskan sekitar 15 juta kalau dengan kimia. Tapi kalau dengan organik kita bisa bikin semua sendiri, itu bisa cukup 5 juta aja. Mudah, murah, meriah. Habis itu hasilnya pun lebih sehat. Padi-padi kita, tanaman kita, misalkan sayur-sayuran kita itu tidak terkontaminasi dengan kimia. Kayak gitu. Jadi habis kita udah murah, meriah, habis itu hasilnya pun sehat. Untuk keluarga kita lebih sehat. Nah kayak gitu. Coba cek sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, coba cek misalkan di market-market kayak Shopee kayak gitu, kita cari beras organik itu lebih mahal daripada beras biasa. Beras biasa misalkan per kilo itu antara 10.000 15.000, tapi kalau organik itu di atas 20.000 per kilo. Karena apa? Padi organik jelas sehatnya. Kayak gitu ya. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Untuk selanjutnya pengen sharing ataupun pengen bergabung dengan Lumbung Bumi, boleh juga langsung ke saya di nomor WA 0852 2237 7817. Sekali lagi 0852 2237 7817, atau sekalian gabung di Lumbung Bumi Nusantara itu di Facebook. Kalau di YouTube-nya itu Ahmad Sawaludin Official. Kalau di Facebook beliau itu Ahmad Sawaludin. Cari beliau dan tanyakan di mana saya bisa gabung dengan Lumbung Bumi. Nah gitu, biar petani mandiri. Dia tidak semua harus beli. Semua ini keperluan semua pertanian, dari bibit sampai apa semua harus beli. Kita sebagai petani itu harus mandiri. Kalau udah mandiri, semua bisa kita bikin. Habis itu modalnya pun lebih murah daripada semua beli. Kapan petani bisa sejahtera kalau semuanya beli, semuanya dibikin sama orang, dibikin sama pabrik, petani nggak mandiri. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.